أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Ada pasangan suami istri yang dia entah apa tujuannya menceritakan hubungan intim dengan pasangannya. Apakah itu dilakukan oleh suaminya bercerita kepada orang lain, ataukah istrinya juga demikian bercerita kepada orang lain? Bagi kita yang memiliki pemikiran lurus, pemikiran yang cerah ceria, tentu menceritakan hal ini adalah menghadirkan rasa malu yang amat sangat kuat. Sehingga tidak perlulah rasanya menceritakan hubungan intim dengan pasangannya itu kepada orang lain. Karena hal ini, melakukan hubungan intim dengan pasangan halal itu menjadi hal yang amat sangat istimewa. Sehingga kemudian tidak perlu ada yang tahu, cukup dinikmati berdua saja. Sebut saja ini bagian dari quality time. Ya, untuk melepaskan hal-hal yang bersifat kasih, sayang, dan tentu hal yang menyenangkan juga termasuk menjadi kenikmatan. Tapi terlepas dari itu semua, jika terjadi suami atau istri menceritakan bagaimana dia melakukan hubungan intim bersama pasangannya itu kepada orang lain, harus mendapat sorotan dari perspektif fikih Islam. Ini agar supaya mengetahui duduk masalahnya. Sehingga kemudian kalau ini memang tercela, ya sudah, tidak usah diulang lagi. Kalau ini baik-baik saja, ya kenapa sih tidak? Mari kita simak satu riwayat sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati. Sungguh seseorang yang buruk tempatnya kelak di sisi Allah di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila mraatihi au tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi, yaitu seorang laki-laki yang mendatangi istrinya untuk berhubungan intim, ya, atau sebaliknya seorang istri yang dia didatangi suaminya lalu kemudian melakukan hubungan intim. Kemudian salah satu dari keduanya atau kedua-duanya menceritakan itu, menyebarluaskan hubungan intimnya itu kepada orang lain tentang satu di antara keduanya. Ini adalah orang yang buruk tempatnya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan juga wa ghairuhuma. Selain Imam Muslim dan Imam Abu Daud juga meriwayatkan ini. Artinya sahih. Nah, bagaimana para ulama memahami hadis ini? Para ulama memahami hadis ini, beliau memerinci menjadi 3 bagian permasalahan. Pertama, boleh saja menceritakan itu asal ada hajat. Contoh keperluannya adalah konsultasi. Mungkin untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, maka kemudian perlu ada yang dikonsultasikan. Tentunya konsultasi kepada orang yang ahli, contoh seksolog. Bukan kepada orang yang tidak punya kredibilitas, bukan kepada orang yang tidak punya kapabilitas untuk menjelaskan itu. Atau kepada seorang ustadz, kiai yang mengerti tentang hal ini. Kalau memang itu permasalahannya mungkin yang ada itu dari segi fisik atau kesehatannya, ya tentu kepada ahli kesehatan.
Kalau memang itu mungkin munculnya dari sisi syariat, maka kepada ahli agama tentunya, dalam hal ini ustadz, kiai, atau siapapun guru-guru kita yang kita yakini bisa memberikan pencerahan tentang ini. Yang pertama boleh, tapi boleh ini tentu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Yang kedua, makruh hukumnya. Yang pertama mubah, yang kedua makruh hukumnya. Jika menceritakannya itu satu, tidak ada hajat, dan yang diceritakan itu yang simpel-simpel saja. Contoh, mungkin dia merasakan kepuasan, sensasi yang luar biasa, lalu ditanya, wah kok basah, kok keramas? Ya, tadi malam dilayani oleh istri. Sudah. Sekedar begitu saja. Ini tetap hukumnya makruh. Meskipun cuman simpel saja, ya hubungan istri, hubungan dengan istri. Weh, kok ceria pagi ini? Alhamdulillah mendapatkan layanan istimewa semalam dari istri. Cukup, tapi itu tetap makruh karena tidak ada keperluan yang bersifat positif. Gitu. Atau tidak ditanya, dia yang bercerita dulu. Wah, rasanya tadi malam ke surga. Kenapa? Ya dilayani oleh istri. Itu saja sudah makruh. Makruh adalah tidak disuka oleh Nabi SAW. Adapun kalau yang ketiga, kalau sampai diperinci. Weh, kok senyum-senyum? Ya, tadi malam mendapatkan layanan istimewa kepada istri. Diperinci seperti apa? Perinci contoh. Pengulangannya 3 kali. Itu sudah merinci. Pengulangan termasuk durasi. Wah, sampai katakan 30 menit. Sampai 60 menit. Termasuk memerinci, ya, menjabarkan adalah posisinya. Posisinya begini, begitu, tidak bagus. Lalu kemudian termasuk ekspresinya. Ekspresinya begini, begitu, dan sebagainya, itu termasuk merinci. Bagaimana kalau menceritakan hubungan suami istri, hubungan intimnya kepada orang lain dengan dirinci? Apakah pengulangannya, durasi waktunya, posisinya, dan ekspresinya? Maka ini haram hukumnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam. Wal hadis dalilun ala tahrimi ifsya'ir rajul ma yaqa'u bainahu wa bainam ra'atihi. Hadis tadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi menunjukkan keharaman menceritakan seorang laki-laki atau perempuan bagaimana dia hubungan intim dengan pasangannya kepada orang lain. Dengan tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan untuk konsultasi, dan juga diperinci, haram hukumnya. Makanya disebutkan di dalam penjelasan yang lain, wa wasfu tafasili dzalika, memerinci sekali, ini hukumnya haram. Wa amma mujarradu dzikril wiqa fa idza lam yakun li hajatin fa dzikruhu makruhatun li'annahu khilaful muru'ati. Adapun kalau sekedar menceritakan seperti tadi yang saya katakan, oh ya tadi malam, itu kalau tidak ada hajat makruh. Yang jelas kita pilih. Mubah untuk keperluan konsultasi kebaikan. Makruh jika tidak ada hajat itu dan tidak diperinci. Kalau diperinci hukumnya haram, dosa. Harus bertaubat dan beristighfar. Tidak mengulangi lagi, dia kudu berjanji. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.